Aku nggak perlu jelasin panjang lebar karena aku dengar kabar kayak gini aja udah capek banget rasanya. Jadi kayaknya pilihan aku udah tepat deh. Gak ada cara lain selain kita cerai. Aduh, apa sih sayang? Aku udah bilang kamu jangan nelpon terus. Gak enak, aku lagi di rumah. Ayah aku juga lagi ada kegiatan ini di depan rumah. Lagi sibuk juga, lagi bareng sama pekerja-pekerja di rumah. Ya kan aku udah bilang, hari ini aku gak bisa kemana-mana. Ya ampun kamu nih. Sayang, iya, besok kita jalan-jalan. Aduh, kamu nih harus sekarang juga ya. Gimana ya? Ya udah aku usahain deh, tapi please ya, aku ngomong sekali lagi kamu jangan sering telepon aku kalau aku lagi di rumah. Atau nanti aku telepon kamu duluan deh. Kamu jangan call duluan kalau aku nggak call. Ya udah matiin dulu. Ntar aku ketahuan lagi sama pekerja-pekerja suami aku. Duh nih, Nyonya kemana nih? Loh. Ya udah sayang, aku mau ngomong sekali lagi sama kamu jangan telepon aku kalau aku lagi di rumah. Nanti aku bisa ketahuan sama pekerja suami aku. Aduh, kayaknya enggak. Kita matiin dulu, matiin. Loh, Sofyan, kamu dari tadi di situ? Enggak, Bu. Kamu nguping saya ya? Enggak, Bu. Enggak apanya, kamu tuh udah kelihatan banget kayak orang nguping. Udah nih, kamu jujur aja. Enggak, kamu denger apa? Ya enggak denger apa-apa, Bu. Jujur, kamu tuh udah jelas banget ketahuan ya, Yan? Enggak, Bu. Barusan saya cuma mau panggil Bu Windy buat sarapan dulu, Bu. Soalnya Berarti kamu denger dong. Iya kan? Bu. Kan saya enggak ganggu Bu Windy, Bu. Awas ya kamu bohong. Pokoknya kalau sampai lagi-lagi kamu ketahuan nguping kayak gini, kamu tahu sendiri akibatnya. Kamu kalau masih butuh sama pekerjaan ini, mending kamu jangan macam-macam sama saya deh. Kamu tahu kan saya siapa? Ya, tahu, Bu. Kalau kamu nggak kerja di sini, kamu mau jadi apa? Kamu dulu ditolong sama suami saya karena kamu dulu orang nggak punya banget kan? Makanya jangan kurang ajar. Kalau kerja ya kerja aja. Kalau udah tahu saya lagi telepon orang, mending kamu pergi aja. Saya mau makan kayak saya mau mandi, terserah saya. Saya nggak ada niatan buat nguping, Bu. Tetap aja kamu punya kuping, kamu pasti denger. Ya, Bu. Yaudah mending kamu kerja aja di sana. Awas ya kalau sampai kamu kayak gini lagi. Pokoknya kalau misalkan kamu tahu sesuatu tentang saya, kamu kunci rapat-rapat mulut kamu. Kalau sampai ada yang nggak beres, berarti itu kamu, gak ada orang lain lagi. Paham ya? Kamu nggak mau kehilangan pekerjaan kamu kan? Ya enggak, Bu, kan saya nggak akan ada pekerjaan kalau misalkan dipecat, Bu. Ya makanya kamu juga tahu. Mending nggak usah macem-macem deh. Udah sana kerja. Baik, Bu. Sebenarnya sih aku yang kaget. Kalau misal Sofyan beneran tahu kan, dia orang kepercayaan suami aku. Pokoknya Sofyan nggak boleh tahu, nggak ada siapapun yang tahu selain aku sama si Edo. Awas aja ya kalau sampai Sofyan tahu, aku nggak bakal puas tuh, bakal habisin Sofyan. Duh, nih kayaknya Bu ini gak beres nih. Aku harus lapor ke Pak Bos nih. Aku langsung telepon aja deh. Halo, assalamualaikum, Bos. Ya enggak, Bos. Gimana kabar Bos Ferdi nih? Kan udah lama, Bos. Nggak ada kabar, Bos. Nggak mau pulang ke kampung nih, Bos. Gini, Bos. Sebenarnya saya takut yang mau menyampaikan ini, Bos. Soalnya Nyonya udah ngancem saya, Bos. Ya maksudnya gini, Bos. Barusan saya ngeliat Nyonya lagi teleponan sama mungkin ya pacarnya, Bos. Kan kalau misalkan bukan pacarnya, Nyonya nggak bakalan panggil sayang, Bos.
Ya serius bos, kan dari dulu saya gak pernah bohong nih bos. Berarti secepatnya Bos Ferdi mau pulang nih bos. Iya bos, kan alangkah lebih baiknya bos Ferdi segera tahu ini bos. Waduh, apalagi semenjak Bos Ferdi nggak ada, Nyonya nih makin galak bos. Iya bos, sering marah-marah bos. Waduh, sangat berubah drastis bos. Oke, ya udah bos. Baik bos. Ya janji juga bos, saya nggak bakalan bilang ke siapa-siapa bos. Udah bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya bos besar udah tahu nih, semoga saja kalau bos besar pulang ya dia bisa tahu sendiri kalau misalkan Nyonya di sini main-main di belakang Bos Ferdi. Udah, daripada saya ketahuan Nyonya, mending saya langsung ke belakang aja nih. Sebenarnya aku masih nggak percaya sama omongan Sofyan. Tapi kan dia di sini orang kepercayaan aku. Jadi gak mungkin kalau misalkan dia bohong soal hal ini. Tapi kalau misalkan benar apa yang Sofyan bilang 1 minggu yang lalu, Windy sudah keterlaluan sama aku. Padahal kan selama ini aku kerja keras sampai aku harus jauh. Itu semua aku lakuin buat dia. Kenapa sih dia harus pakai cara selingkuh seperti ini? Padahal kan selama ini aku udah nurutin kemauan dia, gak pernah ngelarang dia untuk ngelakuin hal apapun. Padahal aku cuma minta satu, jaga diri baik-baik dan juga jaga hati. Tapi kenapa dia malah ngelakuin hal ini? Aku bakal memaafkan semua kesalahan dia kecuali untuk yang selingkuh ini. Allah, semoga aja dengan cara ini semua bisa terungkap. Kalau memang benar semua ini yang Windy yang salah, aku akan ngelakuin hal yang membuat dia akan menyesal seumur hidup. Bismillah. Aduh, kok aku jadi panik gini ya? Mana si Edo? Aku telepon gak diangkat lagi. Kalau misalnya Edo telepon pas suami aku udah sampai di rumah kan gawat banget. Aku harus ngomong apa tapi udah, aku harus positive thinking. Semuanya bakal baik-baik aja. Semoga Edo gak nelpon hari ini. Semoga dia balas WA aku, dia baca WA aku. Kalau sampai dia tiba-tiba nelpon, aduh, nggak tahu lagi deh. Tapi ngapain pulang sih? Udah enak-enak kayak gini, aku juga baik-baik aja di sini ada Edo. Kenapa nggak tetap kerantau aja sih? Kan enak di sini, hartanya banyak, semuanya di aku. Tapi aku juga punya Edo, aku udah nyaman banget. Kenapa sih harus kayak gini? Ya ampun, aku harus tiba-tiba seneng nih. Loh, Mas Ferdi, ya ampun, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Kamu di sini mau menyambut Mas? Iya, aku udah dari tadi pagi banget nungguinnya sampai. Kamu gak ada kegiatan untuk mau jalan sama teman-teman kamu? Ya nggak ada, semuanya emang aku cancel. Sebenarnya sih hari ini banyak sih Mas kegiatannya, cuman ya aku harus menyambut suami aku dong. Masa aku nggak ada di rumah sih? Ada hal penting yang mau aku omongin sama kamu. Gimana kalau misalkan kita duduk aja? Soalnya biar lebih Iya, tapi kayaknya Mas Ferdi mending istirahat aja dulu deh, bobo dulu gitu. Karena kan aku ngerti banget kalau perjalanan jauh. Tapi loh Mas, mobilnya kemana? Kok? Iya makanya ini Mas yang mau Mas omongin sama kamu soal hal ini. Ya udah kita duduk aja. Soalnya kalau berdiri kayak gini kan ini kayaknya penting banget deh. Iya udah, ayo kita duduk aja dulu. Ya udah, yuk.
Ya udah, kamu duduk dulu. Perihal apa sih mas? Emang ada masalah mas? Ya sebenarnya Kamu kan udah lama banget nih nggak pulang. Kalau kamu karena khawatir pulang, aku baik-baik aja kok di sini. Karena aku sudah sering telepon sama kamu kalau aku baik-baik aja. Kenapa sih mas? ya kalau kamu kan di sini sudah sering telepon, makanya Mas gak khawatir. Ini masalah perusahaan. Kenapa mas? Jadi perusahaan Mas itu sekarang bangkrut. Apa? Dan semua aset yang kita miliki, termasuk rumah yang di kampung ini, ya harus disita sama bank. Apa? Mas, ini nggak bercanda kan? Secepat itu? Harusnya kalau misalnya emang bangkrut, kasih tahu dari awal. Gak mungkin bangkrut tiba-tiba hari ini. Pasti ini udah bangkrut dari jauh-jauh hari kan? Sebenarnya Mas mau cerita, Terus tapi Mas gue bingung mau mulai dari mana. Karena Mas cuma cerita sama Sofyan, karena Sofyan juga kepercayaan Mas di sini. Ya, ini sudah 1 bulan. Mas juga bangkrut gara-gara Mas ketipu sama klien Mas. 1 bulan. Tapi perasaan transferan masih tetap sih. Ya karena itu sisa uang Mas. Jadi bukan karena... Jangan bilang sekarang Mas Ferdi pulang nggak bawa apa-apa, nggak bawa harta sedikit pun. Kamu ngelihat gimana Mas jalan kaki. Mas juga kesini gak bawa mobil karena semua aset yang ada di kota, termasuk rumah kita yang di sana itu sudah disita sama bank. Perusahaan Mas sudah ditutup dan rumah kita yang di sini, mobil semuanya akan diambil. Mas, gak mungkin dong. Terus aku sama kamu mau jadi apa? Mau jadi gembel? Kita mau makan apa, Mas? Ya sementara waktu Mas akan kerja apa aja? Sementara waktu, sementara waktu itu berapa tahun? Gini ya. Gak mungkin dong bangkrut terus masih bisa dibilang sementara atau selamanya. Enggak, Mas. Ini udah gak ada satupun aset. Ya paling enggak kamu kan masih punya tabungan. Pakai dulu. Ya tabungan aku dong. Tabungan itu kan kita bisa pakai bersama. Nanti kalau Mas sudah punya uang, punya kerjaan yang enak, nanti Mas ganti. Enggak, mana bisa. Mau ganti pakai apa, Mas? Harusnya aku harus ngambil keuntungan dong dari ini semua. Terus tabungan aku masih mau diambil juga. Kalau sudah seperti ini, Mas mau bisa apa? Kita mau bisa apa? Ya udah, Mas, berjuang lagi dong dari nol. Perusahaan Mas itu bisa dikembangin lagi. Masa gitu aja nggak bisa sih? Mas sudah bilang semua aset termasuk perusahaan udah nggak ada yang bisa kita pertahanin. Jadi untuk sementara waktu ya udah kita pakai tabungan kamu dulu. Nanti kalau ya ekonomi kita sudah stabil, Mas janji akan ganti lagi. Mas, nggak bisa ya. Ini selain harta yang udah nggak ada yang bisa dipertahanin, hubungan kita juga nggak bisa dipertahanin kalau begini. Maksud kamu apa? Kamu bilang kalau kita mau pisah. Terus apa dong, Mas? Emang aku mau jadi gelandangan bareng gitu? Kalau Mas mau jadi gelandangan, jadi aja sendirian, jangan ngajak-ngajak. Tabungan kita masih kita bisa pakai untuk... Tabungan aku, bukan tabungan ya kita. udah, tabungan kamu bisa kita cari untuk cari kontrakan yang kecil-kecilan, yang paling enggak kita bisa tinggal di sana dan enggak. Ih, aku jijik banget sama kontrakan. Apa sih? Aku tuh udah biasa tinggal di rumah mewah kayak gini. Kenapa harus tinggal di kontrakan? Sekarang kamu harus terbiasa tinggal di kontrakan. Jangan kamu tergantung sama keadaan yang kita seperti ini. Aku nggak mau. Terus mau kamu apa sekarang? Kamu mau pergi ninggalin aku? Bacaan aku seperti ini. Bentar ya, aku nggak perlu jelasin panjang lebar karena aku dengar kabar kayak gini aja udah capek banget rasanya. Jadi kayaknya pilihan aku udah tepat deh. Gak ada cara lain selain kita cerai. Kamu bisa tarik kata-kata kamu tadi? Nggak bisa. Aku nggak mau cerai sama kamu, cuma gara-gara hal ini. Ini bukan cuma, Mas. Ini perekonomian yang udah bener-bener down dan nggak ada yang bisa diharapin. Nggak ada Rp1.000 pun, Ban. Nih, kamu kesini bawa apa? Kamu bahkan nggak bawa handphone. Handphone aku satu-satunya yang aku miliki sekarang. Karena ini ya semua kepentingan
Ini miskin banget sih jadinya. Ya udah gini aja. Udah ya Mas. Lebih baik daripada kita banyak omong di sini, bawa barang-barang yang menurut kamu penting. Nggak mau. Kalau Kita cari Mas mau kontrakan. pergi, kalau Mas mau pergi, pergi aja duluan. Aku yang bakal terakhir ninggalin rumah ini. Kamu itu istri aku. Masa iya aku mau pergi Aku udah sendirian? bilang tadi, kita udah mau cerai. Tapi aku nggak mau cerai sama kamu. Aku udah punya Edo. Edo. Oh, Edo saudara kamu. Jadi kamu Edo tinggal pacar aku. pacar kamu. Iya, pacar aku. Jadi kamu sudah mengkhianati Mas di sini. Kamu pikir Mungkin ini emang jalannya karena aku punya Edo, aku akan mendapat musibah kayak gini. Jadi aku masih ada tempat buat berlindung. Kalau Mas mau pergi, pergi aja dan urus semua kemiskinan Mas ini. Jadi kamu mau ninggalin Mas di saat Mas seperti ini? Kamu pergi sama laki-laki yang namanya Edo itu? Ya iya, Bisa bagian kamu? semua orang punya cara masing-masing buat bahagia ya Mas. Kalau emang Mas Fadli udah gak bisa bahagiain aku, harusnya Mas Fadli berterima kasih dong sama Edo. Aku bakal tinggal sama Edo. Apa kamu mau tinggal sama laki-laki itu? Iya. Laki-laki yang bukan muhrim kamu. Aku itu bakal suami nikah kamu. sama Edo. Kenapa? Kamu mau nikah sama laki-laki itu? Iya, Kita belum resmi bercerai. kita akan bercerai dan aku udah pasti pilihan aku itu udah benar. Aku akan milih Edo. Aku gak mau jadi orang miskin dan aku mau pertahanin harta aku, tahta aku bareng Edo. Jadi semua karena harta. Kalau Harta aku itu sudah penting loh Mas. harta memang penting. Tapi orang yang tulus itu lebih penting. Emang Edo penting kok sama aku. apa dia tulus seperti Mas mencintai kamu? Enggak. Tulus. Aku udah lama kok sama dia. Apa? Jadi kamu sudah lama punya Iya. hubungan sama Edo? Iya. Mungkin ini emang harus terjadi. Karena kita juga gak bakal tahu kalau musibah hari ini akan terjadi sama aku. Aku masih punya Edo. Jadi Mas kalau udah bangkrut aja sendiri, gak usah ngajak-ngajak. Ini selama ini Mas udah ya, aku tuh udah cukup muak dengerin Mas bilang aku udah bangkrut dan harta aku udah habis. Aku udah capek banget tuh dengerinnya. Apalagi sih yang bisa diomongin, lagian aku juga udah bilang aku punya pilihan dan aku berhak pakai pilihan aku itu. Jadi Mas gak usah ngatur-ngatur aku harus sama Mas. Itu namanya maksa. kamu istri aku. Udah jangan sebut-sebut itu, aku gak mau jadi istri orang miskin. Udah. Sekarang aku sudah tahu kalau kamu kayak gini. Karena dari Terus awal kenapa? nikah keadaan aku seperti ini. Setelah aku bangkrut kamu gak mau. Emang siapa sih orang yang mau diajak miskin? Nggak ada juga kan sebenarnya. Emang Mas mau jadi orang miskin? Nggak mau juga kan sebenarnya. Kalau keadaan seperti ini, Mas mau apa? Mas gak Ya bisa udah, apa? Mas hadapi aja sendiri. Mas cuma butuh kamu untuk bisa menguatkan Mas dalam keadaan seperti ini. Bukan Terus malah dengan kamu aku pergi. menguatkan Mas dengan cara aku sampai kurus, itu bakal ngubah keadaan. Kita tuh udah lebih dari sekarat gak sih ini ekonominya? Apalagi sih yang bisa diperjuangin selain dari nol mungkin itu Mas masih jadi pemulung. Ya udah, kalau misalkan ini kemauan kamu, jangan sampai kamu menyesal dengan semua keputusan kamu. Nggak bakal nyesel. Udah ya, mending Mas pergi aja dulu. Tunggu. Yan? Sofyan? Iya bos. Ternyata benar apa yang kamu bilang. 1 minggu yang lalu kamu telepon aku, kamu bilang kalau kamu kepergok Windy teleponan sama orang. Yan. Ternyata benar. Kamu bilang, ya udah sih nggak apa-apa. Lagian juga aku udah mau cerai kan sama kamu. Ya udah, kalau misalkan kamu mau cerai, kamu pergi dari sini. Karena aku gak mau rumah aku ini ditempati sama orang seperti kamu. Rumahnya juga mau disita. Disita. Gak ada orang yang berani sita rumah ini. Terus Apa? Kamu ngira kalau aku benar-benar bangkrut? Aku cuma pura-pura bangkrut karena aku terima laporan dari Sofyan kalau kamu menelpon laki-laki lain. Jadi selama 1 minggu ini aku berpikir dengan cara apa aku tahu kalau kamu seperti ini. Ternyata Mas. ya dengan ide ini. Iya bos, bukan cuma gitu bos, lebih parahnya
kemarin-kemarinnya Bu Yan. ini sering keluar sama orang lain bos. Oh, Mas, jadi enggak Mas, jangan percaya sama Sofyan. Sofian ini kepercayaan aku. Meskipun kamu istri aku, tapi kamu nggak bisa dipercaya. Seharusnya kamu setia di sini. Ya benar, memang kamu selalu ngasih kabar sama aku. Tapi kabar kamu itu bukan kabar yang menurut aku penting. Tapi ternyata kamu ini selingkuh sama laki-laki lain yang namanya Edo. Kamu sendiri yang bilang. Mas, Jadi enggak Mas, aku minta maaf. Mas, nggak perlu bikin rencana kayak gini. Aku tahu aku salah. Mungkin aku bisa dikasih peringatan. dengan peringatan apa lagi, kamu akan sadar. Kamu nggak akan pernah sadar. Mungkin setelah aku pergi keluar kota, kamu akan seperti ini lagi. Kamu akan minta maaf. Udah, ini kamu sebagai istri seharusnya kamu bisa jaga diri kamu, jaga hati kamu. Tapi ternyata kamu nggak bisa menjadi istri yang baik. Kamu masuk, kamu bawa barang-barang kamu Mas. pergi ke rumah Edo. Katanya kamu mau nikah sama dia. Dan jangan pernah kamu kembali ke sini lagi. Mas, jangan Karena gitu, mulai Mas. detik ini kita cerai. Mas, aku bilang sendiri minta kan? maaf. Aku mohon, aku minta maaf. Aku tahu Aku aku nggak salah. butuh maaf kamu. Mas, kasih aku kesempatan Mas. Gak Aku ada janji bakal kesempatan perbaiki satu diri. kali ataupun 2 kali. Karena ini Mas sudah. Ferdi, please Mas. Kamu masuk, ambil barang-barang kamu. Lebih baik aku mencari wanita yang baik, yang bisa aku percaya. Bukan seperti kamu. Siap banget sih aku. Kamu pergi dari sini. Tunggu apa lagi? Pergi dari sini. Pak Sofyan, saya terima kasih. Karena berkat Pak Sofyan, saya jadi tahu istri saya seperti apa di sini. Karena selama ini saya akan nggak tahu kerjaan saya di luar kota. Saya pulang ke sini juga jarang, mungkin nggak pernah. Jadi saya sekali lagi saya mau ucapin makasih. Ya bos, ya udah kalau gitu bos langsung makan istirahat aja bos. Soalnya Bibi udah masakin yang enak-enak loh bos. Yaudah, gimana kalau kita makan bareng aja? Baik bos. Yaudah, ayo kita langsung masuk aja.